Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya guys? Hari ini saya akan sharing tutorial cara masuk kerja part 2. Di sini tes soalnya itu adalah tentang bagaimana cara mengerjakan laporan gaji karyawan. Baik. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita buka ya Microsoft Excel yang 2013 biar cepat ya. Kita langsung saja buka yang sudah saya buat soalnya. Nah, ini dia. Soal tentang cara membuat laporan gaji karyawan ya. Saya tuliskan bulan Mei. Nah, di sini ada nomor 10 ya, karyawan, nama karyawan, golongan, status, jumlah anak. Nah, tugas kita di sini adalah mencari jabatan, gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, transfer dan total gaji didapatkan dari sini. Ada tabel ya. Ya, tabel untuk golongan, tunjangan jabatan dan transport. Baik. Langsung saja kita mulai yang pertama untuk mencari mengisi kolom jabatan. Kita lihat menggunakan rumus VLOOKUP ya, diambil dari tabel golongan ya. Ini mudah ya, seperti yang part pertama. Sama dengan VLOOKUP kurung buka, kita klik golongannya ya, nih C5 titik koma, kemudian kita blok tabel golongan ini dari B19 sampai F22. Jangan lupa kasih dolar F4 ya, pakai F4, kemudian titik koma. Nah, kita tulis angka 2 ini karena jabatan ini ada di kolom kedua. Kemudian titik koma, false, kurung tutup, enter. Jadi direktur. Kemudian kita drag ke bawah, kita cek nih senior staff betul golongan 2, terus kadip golongannya golongan 3 sudah betul. Nah, kalau sudah betul kita bisa lanjut ke bagian yang selanjutnya, gaji pokok. Rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP kurung buka di blok, sama ya di tabel golongan tadi, dari B19 sampai F22. Jangan lupa pakai dolar titik koma. Untuk gaji pokok pakai kolom yang ketiga ya ini. Jadi tulis 3 titik koma, false, kurung tutup, enter. Nah, 3.500.000. Sekarang kita coba lihat ya, drag dulu ke bawah, kita bandingkan benar tidak ya. 2 juta ini untuk junior staff betul, kemudian 2,5 juta untuk senior staff juga betul. Jadi udah betul ya rumusnya. Lanjut untuk tunjangan istri dan tunjangan anak, ini cukup sulit karena memerlukan logika ya. Bisa kita lewat dulu, kita isi untuk tunjangan jabatan dan tunjangan transport. Untuk tunjangan jabatan kita sama ya pakai rumus itu, tapi dia pakai VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena dia posisinya horizontal ya, tabel istilah. Kita mulai aja. Sama dengan VLOOKUP kurung buka, jabatannya ini di blok itu adalah F5, kemudian kita blok tabel tunjangan jabatan. Jangan lupa pakai dolar titik koma. Kita lihat ada di baris keberapa dia? Ada baris kedua. Berarti kita tulis angka 2 titik koma, false, kurung tutup, enter. Nah, tunjangan jabatannya 1.500. Kita drag dulu ke bawah. Nah, kita lihat 500.000 untuk junior staff. Bener gak? Oh ya betul. Kemudian 1 juta untuk kadip ya, kepala divisi ya betul. Nah, kita lanjut ke tunjangan transport. Rumusnya sama, pakai VLOOKUP juga. Kurung buka, kita klik jabatan F5 ya, titik koma, kemudian kita blok. Nah, tunjangan transport, jangan lupa kasih dolar ya, F4 dan titik koma. Kita lihat ini row atau barisnya tuh baris kedua, terus titik koma, false, kurung tutup, enter. Nah, sekarang kita drag dulu ke bawah. Nah, kita untuk mengecek, kita lihat dulu dia junior staff dapat motor beat, terus
Kadif dapat motor MPV. Ini bukan motor ya, harusnya mobil ya, salah. Nggak apa lah. Nah, untuk direktur dia dapat mobil SUV guys, tunjangannya mantap. Nah, sekarang kita coba untuk mengisi tunjangan istri dan tunjangan anak. Ini lumayan cukup sulit karena ada aturannya gitu ya. Kita lihat. Untuk tunjangan istri dia menggunakan rumus VLOOKUP ya. Diambil dari tabel golongan. Nah, berdasarkan golongan dan hanya diberikan kepada karyawan yang statusnya itu menikah gitu. Jadi yang belum menikah alias jomblo gak dapet tunjangan ya guys. Jadi kalian harus nikah dulu. Sama dengan if kurung buka, kita klik statusnya. Ini berapa? D5 ya, sama dengan tanda kutip nikah, tanda kutip 2 ya, titik koma, kemudian kita VLOOKUP ya, kita sorot datanya, kurung buka, sama dengan VLOOKUP, kurung buka, golongan ya, klik C5, titik koma, baru kita blok tabel golongannya ini ya, dari B19 sampai B22. Jangan lupa pakai dolar, titik koma, kemudian kita lihat tunjangan istri itu kolom ke berapa? Kolom ke 4. Kita tulis 4, titik koma, false, kurung tutup, titik koma, 0 ya, kurung tutup. Nah, ini tunjangan istrinya 1 juta, coba kita drag ke bawah. Nah, jadi bisa dilihat nih, untuk direktur dia tunjangan istrinya 1 juta karena statusnya nikah, jadi betul ya dapat tunjangan istri 1 juta tuh ya. Untuk ini Kadif dapat tunjangan 800.000 ya, dia udah nikah tuh. Kemudian ini siapa, Didi, Doble, kemudian Dural, Corona, Natali belum pada menikah nih, jadi gak dapat tunjangan istri gitu. Jadi mohon ya yang masih jomblo, tolong segera menikah ya, biar dapat tunjangan, oke? Sip. Nah, kalau udah betul kita lanjut ke tunjangan anak ya. Yang ini ya. Nah, kita lihat tunjangan anak. Dia menggunakan rumus VLOOKUP, diambil dari tabel golongan, berdasarkan golongan dan diberikan pada karyawan yang statusnya menikah. Ketentuannya adalah jika anak lebih kecil sama dengan 3, maka tunjangan anak sama dengan tunjangan anak dikali jumlah anak. Jika anak lebih besar dari 3, maka tunjangan anak itu adalah tunjangan anak dikali 4. Ini memang agak rumit ya, tapi bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus logika tadi ya, yang sama dengan if gitu ya. Kita coba sama dengan if, kurung buka, and karena kita pakai antara ya gitu. Kurung buka, statusnya diklik, sama dengan tanda petik nikah, tanda petik 2 lagi, titik koma, kemudian jumlah anak. Nah ini E5 lebih kecil sama dengan 3, kurung tutup, titik koma, VLOOKUP. Nah, kita sorot datanya ya, kurung buka. Nah, ini dulu golongannya dulu, C5, titik koma, baru disorot data nih. Dari B19 sampai B22, kasih dolar, kemudian titik koma, kemudian kita lihat tunjangan anak itu ada di kolom yang kelima, baik tulis 5, titik koma, false, kurung tutup, kemudian dikali jumlah anak ya, berarti dikali E5 ya. Kita lihat rumus tuh kan, tunjangan dikali jumlah anak. Oke, titik koma, kemudian if kurung buka AND kurung buka status ya D5 sama dengan tanda petik nikah, tanda petik 2 lagi, titik koma, jumlah anak atau E5 lebih besar dari 3, kurung tutup, titik koma, VLOOKUP, kurung buka, klik golongan ya, C5,
kemudian titik koma, kita sorot lagi datanya ya, sorot, sip, kasih $, titik koma, kemudian 5 ya, titik koma, false, kurung tutup, dikalikan 4 ya. Oke, kemudian nah kita lihat dulu kan tunjangan anak yang jika anak lebih besar dari 3 dia kalikan 4 guys, nggak dikali jumlah anak berarti. Oke. Titik koma, if kurung buka, status ya D5 nih, lebih kecil lebih besar, tanda kutip nikah, tanda kutip 2 lagi, titik koma 0. Nah ini diperuntukkan bagi yang nikah tapi dia gak punya anak gitu ya. Kurung tutup, enter. Kita lihat, nah tunjangan anaknya dia untuk direktur 2.400.000. Coba kita drag dulu, kita lihat ya. Nih, untuk yang nikah tapi dia gak punya anak tuh kan. Sekarang dia nikah punya anak 1, bener gak? Nih, kadif ya, dia dapat 500.000. Kemudian kita lihat ya, dia 1 anak berarti 500.000. Untuk direktur nih Pak Abdul, dia anaknya 3, berarti tunjangan anaknya 800.000 dikali, nah 800.000 dikali 3 anak, 2.400.000. Nah si Pak Anto nih bagus nih, dia banyak anak banyak rezeki tuh, anaknya ada 4 ya, berarti 4 dikali 800 jadi 700. Terus ini yang lain, nah belum pada punya anak ya, jadinya nggak dapet tunjangan. Untuk total gaji gampang aja ini ya, tinggal pakai rumus sum ya, sama dengan sum kurung buka blok gaji pokok sampai tunjangan jabatan. Nah udah dapet, kalau udah dapet tinggal drag aja ke bawah, beres. Kemudian kita pakai ini ya, biar ketahuan dia perusahaan mengeluarkan uang gaji ini dalam 1 bulan berapa nih untuk 10 karyawan. Kita zoom aja sama rumusnya, drag ke bawah, kurung tutup, enter. Nah sekitar 48.250.000. Oke, jadi itu cara untuk mengerjakan soal tes masuk kerja untuk membuat laporan gaji karyawan. Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang saya sharekan hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kemudian klik lonceng notifikasi biar teman-teman nanti mudah gitu ya buat melihat video saya yang upload insya Allah tiap hari ya. Tolong like subscribe-nya biar saya semangat bikin kontennya guys. Oke, see you next time.